Shalom buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai, memberkati, membela setiap aktivitas kita. Pagi hari ini kita mau datang spesial untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberikan segenap penyembahan kita, ungkapan syukur kita bagi Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sungguh dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan pujian penyembahan kami hari ini. Kami mau meditasikan dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Sampai detik ini setiap kami mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai saat ini kami mengalami penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Sepanjang aktivitas kami sepanjang minggu ini, Tuhan ada di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan adalah hari-Mu, di mana kami datang segenap umat Tuhan, segenap pelayan Tuhan yang ada hari ini. Kami datang beribadah, menyembah kepada Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa ibadah kami hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa. Karena kami menyembah Tuhan yang ajaib dan perkasa. Kau dahsyat Tuhan, dan kami menyembah Tuhan yang luar biasa yang tidak ada samanya. Pagi hari ini kami dedikasikan segala ungkapan syukur kami, segala penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus saja. Sebab nama-Mu yang sudah menyelamatkan hidup kami, sebab nama-Mu yang sudah memberkati, yang sudah menolong, menyertai kami semua sampai hari ini. Sebab itu kami percaya setiap kami nanti pulang ke rumah kami masing-masing dengan keadaan yang berbeda saat kami datang. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Karena kami percaya kuasa ibadah itu bekerja di dalam hidup kami hari ini. Dan kami mau mengalami Tuhan di dalam ibadah kami. Beracaralah, bekerjalah, mengalirlah Tuhan dengan kasih-Mu yang lembut di dalam hidup kami. Memulihkan setiap kami, menyegarkan setiap kami, bahkan memberkati kami semua hari ini. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan, segala penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus hari ini kami berikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam satu nama yang kami sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam-Mu. Haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami, mengalir dalam-Mu. haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Di dalam naungan-Mu, sekali lagi, di dalam naungan-Mu, di dalam mari buka hati pagi hari ini. Kami buka hati kami ya Tuhan. Untuk jamahan-Mu Yes Lord. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Seluruh hidup kami seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. menyembah. Mari kami buka hati, buka hati. Yes Lord. Untuk jamahan Berserah berserah penuh di hadirat Dia.
Tuhan pagi hari ini. Glory bagi Tuhan Yesus. Sebab rohmu yang hidup, sama-sama nyanyikan. Rohmu yang hidup penuhi Mengalir mengalir dalamku. haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi dari awal nyanyikan bersama pujian ini. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup. Penuhiku Amin. mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu Jiwa kami tenang bersama di dalam naungan-Mu Tuhan. Sekali lagi di dalam naungan-Mu. Oh glory, mari buka hati, katakan bersama-sama. Kami berserah di kami datang menyembah Tuhan Yesus. Kami buka hati. Kami buka hati untuk jamahan Tuhan. Biarlah di dalam hadirat Tuhan terjadi sesuatu pagi hari ini. Oh, glory bagi Tuhan. Bersama nyanyikan. Buka hati untuk jamahan-Mu, serah penuh di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Seluruh hidup kami, oh Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami buka hati kami. Haleluya. Kami butuh jamahan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Bekerjalah Tuhan. Lagi bersama. Biar jamahan-Mu bagi setiap hati yang terbuka di hadirat-Mu.
mengalami pertolongan-Mu. Kemurahan Tuhan yang tiada henti-hentinya Kau limpahkan bagi kami di dalam hidup kami. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami tinggikan. Oh, tiada yang sama seperti Engkau. Kau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih ya Tuhan. Terkadang di dalam hidup kami menghadapi jalan buntu ya Tuhan. Tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Yesus, penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap hidup kami umat-Mu. Sebab kami berseru kepada nama itu, yaitu nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang di dalamnya ada kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan, terima kasih Tuhan. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyamanan
perlu Yesus hari-hari ini dalam hidup kami. Yesus pegang erat tanganku. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Ya Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Sekali lagi bersama. Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lagi bersama katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena Engkau-lah Tuhan yang melakukannya bagi kami. Semua karena Engkau Tuhan yang berbuat ini bagi kami. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk semua yang baik yang kami boleh alami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami. Ungkapkan Tuhan, nyatakan apa yang selama ini masih tersembunyi buat kami. Nyatakan itu dengan jelas buat kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang harus kami lakukan. Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu baik-baik semua? Ya, puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Daud. Ya, minggu lalu kita sudah kupas sedikit bagaimana Daud, tapi kita
hari ini belajar tentang sikapnya. Kita tahu bahwa Daud ini satu raja kedua dari bangsa Israel, dan sampai hari ini orang Israel masih kagum. Bahkan dalam bendera mereka itu, mereka dalam benderanya itu ada bintang Daud, ya, melambangkan apa yang keperkasaan, kekuasaan besar yang pernah dialami dalam masa Daud, sehingga dikatakan seluruh daerah sekeliling Israel itu semua takluk, ya. Bahkan dalam setiap negara itu mereka bayar upeti kepada Israel. Kenapa? Karena mereka takluk kepada orang Israel. Nah, hari ini kita akan belajar melihat bagaimana kemudian dalam apa yang dia alami, dia lakukan, sikapnya itu bagaimana, ya. Nah, sehingga kita boleh belajar. Kalau kita bisa bersikap sama seperti Daud, mungkin kita pun akan mengalami juga ada banyak hal-hal yang luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita akan buka Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dan 36. Kita mulai dulu ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah, jadi Tuhan yang telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36. Kemudian sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Nah, konteksnya cerita ini pada waktu itu Paulus dia menyampaikan ya firman Tuhan, karena pada waktu itu dia sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi, dan dia tahu ini kalau kita bilang cerdasnya Paulus pada waktu dia menyampaikan berita Injil, dia melihat kontekstualnya. Dia berbicara kepada orang Yahudi, orang-orang yang di sana, dan kemudian dia menceritakan tentang orang yang dikagumi, ya, Daud. Dia cerita tentang Daud. Bagaimana Daud dikatakan, Daud ini Tuhan sendiri berkata, Daud itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud berkenan karena dia melakukan kehendak Tuhan, ya, pada zamannya. Nah, dari dua ayat ini kemudian kita coba melihat, memang tidak bisa mencakup semua, tapi paling tidak secara garis besar nanti kita akan bisa lihat pencapaian Daud ini seperti apa. Ya, kita coba lihat dulu kira-kira prestasinya apa, pencapaiannya ini apa. Sehingga kita tahu kalau pencapaiannya sudah sampai segitu, berarti orang ini mungkin kita bisa simpulkan orang ini memang hebat. Ya, nah kita coba lihat dulu. Dia yang pertama dikatakan Daud ini boleh dikatakan from zero to hero, ya, dari nol, tidak ada apa-apanya, ya, tidak pernah diceritakan sebelumnya. Namanya muncul di 1 Samuel pasal yang ke-15 pada waktu Samuel mengurapi dia menjadi raja. Setelah itu kemudian tidak ada lagi cerita, baru di Samuel 1 pasal 17 menceritakan pada waktu itu dia disuruh oleh bapaknya untuk mengantarkan dan makanan untuk abangnya yang sedang perang. Orang Israel sedang perang waktu itu. Nah, dalam pertama pencapaian Daud yang bisa tercatat di Alkitab, bahwa dia ini mengalahkan Goliat tanpa pedang. Ya, minggu lalu saya sudah bahas ini bagaimana tanpa pedang. Dia hanya bermodalkan ali-ali atau zaman sekarang namanya apa? Ketapel, ya. Dengan modal hanya 5 buah batu. Batu yang diambil, dan kemudian itu saya rasa dengan tidak ada orang pernah untuk bikin ketapel batunya segede ini. Ada. Batunya itu tidak besar. Tetapi kita lihat bagaimana kemudian dengan itu dia mengalahkan Goliat. Nah,
minggu lalu saya sudah sampaikan perbandingan tingginya. Kalau Daud itu rata-rata tingginya antara 160 ke 170, dia tingginya segitu, Goliat tingginya hampir 3 meter. Ya, jadi perbandingannya itu 2 kali lipat, 160 3 meter. Nah, tapi kemudian Daud dia punya satu prestasi yang tidak dipunyai oleh orang Israel yang lain. Bahkan dikatakan Saul pun yang menjadi raja yang tubuhnya lebih tinggi sekepala dibanding rata-rata orang Israel. Kalau rata-rata tingginya 170 berarti Saul 190 sekepala. Ini kan kira-kira 20 cm kan kira-kira begitu. Paling tinggi, tapi Saul pun tidak berani lawan Goliat. Ya, nah kemudian di 1 Samuel 17 ayat 50 dan 51 menceritakan bagaimana Daud mengalahkan raksasa Goliat dengan tanpa pedang. Hanya bermodalkan ali-ali tadi. Nah ini sesuatu yang jadi kalau istilah sekarang tiba-tiba jadi viral. Ya, kenapa viral? Karena siapa dia? Orang nggak tahu dia, nggak pernah muncul namanya itu. Tapi tiba-tiba Daud bisa kalahkan Goliat. Dan ini bukan sembarangan saudaraku, satu bangsa dan itu mereka akan cerita, ya. Dan kalau Isa katakan tadi jadi viral. Kenapa? Karena tiba-tiba orang tahu siapa Goliat mati dan orang Filistin dikalahkan. Siapa? Daud. Siapa yang kalahkan? Daud. Siapa Daud? Nah, barulah orang cari tahu. Carilah di Google kan. Siapa ini Daud? Oh, rupanya ini. Nah, saudara, dulunya dia tidak dikenal. Tapi tiba-tiba dia muncul. Ya. Nah, kemudian setelah dia mengalahkan Goliat kalah dan orang Filistin dikalahkan, muncul kemudian pencapaian berikutnya, dia diangkat menjadi prajurit. Nah, 1 Samuel pasal 18 ayat yang kelima. Bukan hanya sekedar jadi prajurit, pada waktu jadi prajurit kemudian dia pergi perang dan kemana saja dia pergi perang menang. Nah 1 Samuel 18 ayat yang kelima menceritakan bahwa oleh Saul dia diangkat mengepalai prajurit. Kalau sekarang kira-kira dia ini jadi komandan batalion, kira-kira begitu ya. Dia pimpin satu pasukan, satu komandan batalion lah, kira-kira iya itu dokter ya. Kira-kira dia jadi komandan batalion, karena dia memimpin prajurit-prajurit yang lain. Nah, dari hanya orang biasa jadi prajurit, langsung jadi kepala prajurit. Nah ini melebihi prestasi orang-orang yang di-upgrade itu kan, tiba-tiba saja muncul dan dia jadi komandan batalion. Ya, nah setelah itu kemudian suatu kali dia memenangkan perang dan dia pulang. Wanita Israel biasanya menyambut pahlawan mereka yang pulang perang. Nah wanita-wanita ini menari, menyanyi dan dia bilang begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Satu laksa ini laksanya bukan laksa goreng makanan itu ya. Maksudnya satu laksa ini 10.000. Jadi kepada Daud dibandingkan dengan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi dibuat perbandingan. 1.000 dengan 10.000, besar ya. Kalau beribu-ribu paling tinggi berapa? 9.000 kan? Tapi berlaksa-laksa bisa ratusan ribu. Dia kalahkan. Nah ini membuat Saul iri. Nah iri hatinya Saul ini dia ikuti dan kemudian dia berencana untuk membunuh Daud. Daud lari, terpaksalah Daud melarikan diri. Saudara ini jadi pengertian buat kita, satu pengertian. Iri hati ini kadang-kadang bisa datang tiba-tiba. Ya, dia tidak perlu saudara undang datang, nanti dia akan datang.
Setuju enggak? Ya, enggak perlu kita undang datang, dia akan datang. Tapi tinggal sekarang di kitanya ini. Kita mau ikuti iri hati itu atau kita mau padamkan. Nah, itu pilihan sama kita. Ya. Kita sama-sama nih jualan nih. Sama-sama kita jualan. Kita berusaha lebih keras, dia santai-santai aja, prestasi omsetnya lebih besar dari kita. Kita yang prospek orang ini, dia yang sekali datang aja, orang itu ikut sama dia. Bisa iri enggak? Oh saudara enggak ada yang iri, puji Tuhan. Ya. Tapi kenyataan begini kan bisa kan? Rasanya orang ini biasa-biasa aja ya. Tapi kok bisa beli rumah satu lagi deh ya? Jangan-jangan korupsi dia nih. Aduh lah bisa nih, waduh begini. Nah, ini kan iri hati saudara. Uang dia beli kan tidak pinjam uang kita. Kalau dia pinjam uang kita dia beli rumah, boleh saudara marah. Uangnya dia dari mana asalnya suka-suka dia lah. Kenapa kita yang mesti marah? Apakah saya sedang bercerita salah satu di antara kita di sini? Dan kadang-kadang hal iri hati ini bisa. Nah Saul dia ikuti iri hatinya itu, akibatnya itu fatal buat orang lain. Dia pingin bunuh Daud. Yang salah siapa? Yang salah dia, tapi yang mau dia bunuh orang yang tidak pernah salah. Nah saudara, sekarang mungkin kita tidak bunuh dengan tombak. Kita tidak bunuh dengan pedang. Tapi kita bunuh dia dengan WhatsApp. Kita bunuh dia dengan medsos. Berapa banyak orang yang mati, mungkin tubuhnya masih hidup, tapi masa depannya mati. Karena kita bunuh dia dengan pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan yang tidak berbunyi itu. Tapi tersebar di mana-mana. Sudah ingat kasus anjing yang dipukul di Plaza Indonesia beberapa waktu yang lalu? Ya kan? Tiba-tiba kan jadi viral. Kan kemudian pihak manajemen berhentikan semua. Tidak boleh, security tidak boleh kerja lagi. Tiba-tiba seret. Cuma karena viral aja banyak yang protes. Itu gara-gara apa? Di medsos saja saudara. Tidak tahu duduk masalahnya bagaimana, peristiwanya apa, tiba-tiba dimuncul diviralkan. Nah saudara, makanya pemerintah bilang saring sebelum sharing. Ya kan betul ya? Bukan sering-sering, maksudnya sharing berbagi ya. Jadi saring dulu sebelum sharing. Nah saudara, ini belajar kita dari Saul ya. Saul dia iri hati, dia ikuti perasaan iri hati dan kemudian dia berusaha untuk membunuh Daud. Dan ini bukan berlangsung satu kali dan juga tidak berlangsung satu hari. Dia terus ikuti perasaan iri hatinya dan akhirnya kemudian bertahun-tahun dia kejar si Daud. Tujuannya cuma apa? Untuk bunuh Daud. Dan akhirnya Daud menjadi pelarian. Dia melarikan diri, seorang diri awalnya. Dan terdamparlah dia di satu tempat di Gua Adulam. 1 Samuel pasal 22 mencatat kemudian di Gua Adulam yang sepi. Ya, tidak ada listrik di sana. Belum tentu sumber bahan makanan dia ada di mana. Tapi setelah orang keluarganya dan orang-orang mendengar Daud tinggal di Gua Adulam. Saya juga heran ya, tapi itulah keajaiban Tuhan. Ya, kok bisa tahu dia? Padahal belum ada handphone kan? Kecuali Daud ini kemudian dia bilang, lagi di New York nih. Nah, itu kan semua bisa tahu kan? Masalahnya kan dia tidak kasih tahu dia di mana. Dan dia sengaja bersembunyi supaya apa? Supaya Saul tidak tahu. Informannya Saul kan banyak. Bisa saja dia dicelakai. Tapi bagi Tuhan, kalau dia melindungi dan dia punya cara. Ya, saudara kita tidak perlu takut. Ya, tidak perlu cemas dengan apapun. Tuhan selalu punya cara. Ya. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ya, dan saudara, dan kemudian 1 Samuel pasal 22 mencatat kemudian tiba-tiba setelah 2 tahun kira-kira Daud harus melarikan, berapa tahun dia melarikan diri dan kemudian di Gua Adulam itu datanglah 400 orang.
Tiba-tiba saudara, kalau Daud ini jadi gembala, tiba-tiba dia punya jemaat 400 saudara. Oh saya jadi pendeta senang saudara, tiba-tiba cerut itu 400 orang datang. Tapi masalahnya Alkitab mencatat 1 Samuel 22, yang datang sama Daud 400 orang itu. Keluarganya dia, bapak ibu, abang-abangnya, keponakannya dia, dan orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang sakit hati, para pencuri, para maling, ngumpul 400 orang. Saudara, kalau orang baik-baik 400 orang ngumpul, kenyang saudara. Betul kan? Halo? Kira-kira gitu kan? 400 orang baik-baik semua, kenyang saudara. Damai sejahtera di bumi. Masalahnya yang 400 orang ini orang yang sakit hati. Orang yang ngalami dendam. Orang yang dikejar-kejar hutang. Semua ini orang bermasalah. 400 orang ngumpul jadi satu. Ngumpulnya di mana? Di Gua Adulam. Mudah enggak saudara? Kalau saudara tanya mudah, kalau kami bilang tidak. Kenapa tidak mudah? Karena memang ngurusin orang yang sakit hati ini tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena protesnya banyak. Ya, karena ini namanya sakit hati. Dibilang A, dia jawab B. Dibilang B, nanti ya sudah kita ikuti yang B, dia C lagi. Oke, yang C, dia bilang balik ke A dia. Pusing, saudara. Ya, curhat sedikit ya, saudara. Tapi ini 400 orang ngumpul. Dan tiba-tiba Daud yang seorang diri, tiba-tiba jadi pemimpin. 400 orang. Berkembang kemudian dari 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2, kemudian dari pasal 25 ayat 13, menceritakan kemudian jumlahnya sudah mencapai 600 orang. Oh saudara, Daud tiba-tiba jadi pemimpin. 600 orang. Siapa mereka? Bukan tentara, bukan prajurit. Siapa tadi? Orang yang sakit hati, dikejar hutang, orang yang terbuang, orang yang tersingkirkan, bermasalah, 600 orang. Tapi di tangan Daud, yang 600 orang, saudaraku, beberapa orang muncul menjadi pahlawan. Ya, beberapa orang muncul hebat. 1000 orang, pernah satu kali 300 orang, dan dia sendirian, dia kalahkan yang 300. Bukan satu lawan satu loh saudara, 300 musuh, dia sendirian, 300 itu dikalahkan. Terbayang saudaraku, 300 orang tentara, dia sendirian, dia kalahkan yang 300. Ya masalahnya dulu kan belum ada, kalau ada senjata, pistol ya terang ditembak dia kan. Tapi kan 300 orang dia bisa kalahkan sendiri. Dan pahlawan itu orang-orang hebat. Satu kali Daud nih, sedikit aja begitu kepahlawanan ini. Satu kali Daud bilang, aku kepingin minum dari sumur di situ. Dan 2 orang ini, sumur itu sedang musuh ada di sana, di dekat sumur itu. Dan 2 orang ini menerobos masuk diam-diam. Ngambil air, bisa pergi. Hebat saudaraku 2 orang. Dan ini dari mana mereka munculnya? Dari orang-orang yang sakit hati tadi. Orang-orang yang dikejar hutang tadi. Tapi di tangan Daud, mereka jadi pahlawan. Jadi tentara yang hebat. Kemana saja mereka pergi perang, mereka menang. Nah, ini pencapaian Daud ya. Kalau sampai di sini menurut saudara Daud ini hebat enggak? Enggak ada apa-apanya dibanding saya aja. Kira-kira gitu? Di tangan dia saudaraku. Kita ngurusin orang satu sakit hati ya. Kalau yang sakit hati itu suami atau istri kita atau anak kita. Atau orang tua kita yang sakit hati. Saudara pusing enggak di rumah? Ngomel sepanjang hari. Orang sakit hati itu kan ciri-cirinya apa? Ngomel kan? Ada aja yang dia salahin. Ini salah,
itu salah lah, pemerintah salah lah, RT salah lah, oh ini semua salah, namanya juga sakit hati. Dan di sini enggak ada. Enggak ada juga yang aminkan, saudara. Di sini enggak ada yang sakit hati, amin? Amin? Amin, saudara? Ada yang sakit hati. Kenapa? Karena kita enggak mau kita simpan sakit hati. Udahlah, namanya sakit, ngapain dijaga? Ngapain dipelihara? Namanya juga sakit. Nah, dan di tangan Daud, kalau kita lihat di kitab Samuel itu, di kitab Tawari juga ceritakan, orang-orang yang terbuang itu jadi pahlawan. Ya, luar biasa. Kemudian dari 2 Samuel pasal 2 ayat 4, kemudian dia ini menjadi raja atas suku Yehuda. Ya. Dan di 2 Samuel pasal yang kelima, akhirnya kemudian 12 suku Israel mengangkat dia menjadi raja. Raja atas Israel di usia 30 tahun. Pada waktu dia mengalahkan Goliat, umurnya kira-kira 17 tahun. 13 tahun kemudian menjadi raja. From zero to hero. Enggak ada apa-apa. Tiba-tiba zzz. Kalau kita lihat grafiknya, saudaraku, grafiknya itu tidak kayak roller coaster. Tapi grafiknya itu menanjak. Nah, dengan pencapaian yang dia ini, dikatakan 40 tahun lamanya dia memerintah. 7 tahun atas suku Yehuda, 33 tahun atas seluruh Israel, jadi 40 tahun. Dan di masanya dia, kita coba baca satu aja, 2 Samuel 8 ayat 14, menceritakan bagaimana Alkitab mencatat, tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Ya, 2 Samuel 8 ayat 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan, baca sama-sama ya, 2, 3. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dia kepingin kemana? Pasti menang. Dia bawa kemana? Pasti, kan dibilang itu, kemanapun. Kemanapun. Dia pergi ke Mentawai pun menang dia. Dia pergi ke Pulau Nias, menang dia. Kalau sekarang, konteks sekarang ya. Tapi dulu begitu. Kemana saja dia mau pergi perang. Lawan Sisingamangaraja, kalau dia sezaman, dikalahkan. Lawan raja ini, raja Goa, raja mana, kalau dia di Indonesia, kemana saja dia pergi, dia menang. Nggak ada yang bisa kalahkan dia. Dan 40 tahun dia memerintah. Ya. Nah, kita coba lihat apakah prestasi yang dia dapatkan ini, pencapaian yang dia ada buat ini karena ya Tuhan bedainlah Daud. Atau karena memang ada sesuatu yang dia lakukan sehingga dia dapatkan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita ada banyak orang Kristen yang terlalu pasrah. Dalam arti, ya sudahlah, kalau kehendak Tuhan mau begini terjadi, ya terjadilah. Kalau enggak, ya apa boleh buat. Kadang-kadang orang enggak berupaya. Ya, beberapa bulan mungkin yang lalu saya katakan, kadang-kadang kita enggak gunakan akal sehat kita. Common sense ya, akal sehat kita itu kita enggak gunakan. Kita berpikir begitu kita berdoa amin, tiba-tiba dari surga kemudian turunlah segala doa-doa kita dan kita bilang kalau Tuhan enggak jawab besok gua enggak ke gereja lagi. Ancam-ancam Tuhan lagi kan. Memangnya siapa kita kok berani ancam Tuhan? Memangnya kalau kita enggak ke gereja Tuhan jadi berkurang kemuliaannya? Memangnya kalau kita enggak berdoa terus Tuhan jadi kecil? Enggak, saudaraku, gunakan akal sehat kita. Enggak ke gereja yang rugi kita juga. Enggak berdoa yang rugi kita juga. Tuhan enggak dirugikan apa-apa.
Kemuliaan Tuhan tidak akan berkurang, kehebatan Tuhan tidak akan berkurang. Yang rugi justru kita. Nah, makanya gunakan akal sehat itu. Nah, sikap Daud ini, saya coba mencatat, kita penggal-penggal saja ya. Hari ini saya lihat hanya 2 bagian saja. Yang pertama, hatinya dia terbuka lebar untuk mengasihi. Hatinya terbuka lebar untuk mengasihi. Nah, ini baru mulai khotbah, saudara ya. Tadi pembukaan ini. Nah, jadi gini, terhadap siapa? Terhadap keluarga. Pertama terhadap keluarga. Minggu lalu saya sudah bahas ya. Daud ini coba dibuka Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kira-kira perlu enggak Bapak Ibu tafsirkan lagi ayat ini? Secara sederhana, kalau menurut Bapak Ibu, ini kan Daud yang tulis nih. Kalau dia bilang sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, artinya apa? Artinya apa? Aku enggak dianggap anak, kan gitu. Betul ya? Oleh siapa? Oleh tetangga? Enggak, oleh siapa? Bapak dan ibuku sendiri. Aku tuh enggak dianggap anak. Isai punya 8 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Daud ini dari 10 bersaudara itu dia paling bungsu. Paling bungsu. Ya. Tidak diceritakan secara jelas kenapa. Mungkinkah kalau seandainya mamanya Daud berzina, berselingkuh, lahirlah si Daud ini, tentu dia dirajam batu. Kira-kira begitu ya. Karena sudah ada hukum Musa waktu itu. Tetapi kita juga tidak terlalu jelas kenapa. Tapi bisa jadi udah 9 nih anak kita. Kita juga bukan orang kaya. Kenapa? Analisanya saya, keluarga Isa ini bukan orang kaya. Karena pada waktu Daud pergi mengantar makanan itu, kakaknya yang paling besar Eliab bilang gini, ngapain kamu ke sini? Pulang sana, urus kembali kambing domba yang 2-3 ekor itu. Kalau dia bilang 200-300 ekor, kan jelas ya. Cuman 2-3 ekor artinya apa? Kan kalau ada bahasa metafora, artinya gini. Kalau 2-3 ekor artinya apa? Bisa jadi memang cuma 2 atau 3 ekor. Atau memang kalau kita simpulkan, ya memang sedikit lah, dalam hitungan jari lah kira-kira kambing domba. Artinya kalau dia cuma punya domba segitu, dia bukan orang kaya. Anak 10, kambing domba cuman 2-3 ekor, artinya bukan orang kaya, miskin. Ya, kira-kira begitu. Mungkin Daud coba digugurkan karena sudah 9 anaknya. Sudahlah, daripada tambah 1 lagi, orang ini aja enggak bisa disekolahkan, enggak bisa makan, kita enggak bisa, telur bagi 8, 1 telur bagi 8, sudah bisa bayangkan berapa kecilnya. Ya. Wah, tambah lagi ini, waduh, nah. Mungkin. Tapi yang pasti, Daud tidak dianggap anak oleh bapak dan ibunya. Ya saya bisa membayangkan betapa kalau Daud nyanyinya, dia lagunya lagu itu, betapa malang nasibku, mungkin dia begitu ya. Menyanyi, orang Padang bilang meibu-ibu hati, ya kan? Sudah begitu saudara ya, sudah dibuang, kakak-kakaknya pun tidak suka sama dia. Mungkin orang tuanya menghasut, atau mungkin orang tuanya ngomong terus, kamu ini begini, kamu ini begini. Kakak-kakaknya tidak suka sama dia. Dan itu dibuktikan pada waktu Daud pergi ketemu dengan
orang Israel yang sedang perang dengan Goliat, kan Eliab marah sama dia. Padahal dia datang ke sana disuruh bapaknya untuk go food. Ya kan? Lagi ngantar makanan dia. Kan disuruh ngantar makanan. Orang kasih sama abangmu ya makanan ini. Saudara, dia sudah tolong bawa makanan sampai di sana. Bang, bagaimana bang? Bapak tanya, baik enggak keadaan abang? Wah, ternyata bagus ya, masih sehat-sehat ya, masih hidup ya. Wih. Malah dimarah-marahin. Kamu ini dituduh yang tidak dia lakukan. Nah, saudara, tapi kita lihat apa yang Daud lakukan. Dia dibuang. Bahkan saudaraku, kalau saya menganalisa, Daud ini sengaja disuruh jadi gembala kambing domba yang 2-3 ekor itu, pergi jauh dari rumah. Ya, pada waktu musim dingin, Daud akan kedinginan di sana. Dan dia mesti berjibaku untuk menghadapi binatang buas. Sementara keluarganya bisa menghangatkan diri dengan perapian di rumah. Dan dia harus kedinginan di gua-gua untuk menjaga kambing dombanya. Sementara bisa makan enak di rumah kakak-kakaknya, abang-abangnya. Dan dia harus berjibaku cari makan sendiri di padang rumput. Jauh dari rumahnya. Akhirnya mungkin nih perkiraan saya, bapaknya bilang kalaupun mati Daud, ndak akan rugi saya. Kira-kira begitu. Jadi ya sudahlah, mau mati-matilah, ndak apa-apa. Saya pun ndak akan kehilangan kalau Daud mati. Kira-kira nih bapaknya bilang begitu. Makanya dibiarkan. Harusnya kan yang lebih tua dong yang jaga. Yang lebih tenaganya lebih besar, buktinya 3 orang bisa jadi tentara, berarti kan badannya bagus. Ya kan? Gagah. Tapi kenapa yang kecil ini yang disuruh? Karena memang tidak diharapkan. Dibuang. Ini kondisi Daud. Tapi apa yang dia lakukan kepada keluarga yang membuang dia, yang mengharapkan dia mati, apa yang dia lakukan? 1 Samuel pasal yang ke-16. Ini cerita tentang itu, 1 Samuel 16 ini menggambarkan pada waktu itu Samuel bilang, inikah anakmu semua? Oh iya, ada ketinggalan satu. Nah ya kan, ini ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tapi sedang menggembalakan kambing domba. Padahal instruksinya jelas, kumpulkan semua anakmu. Tapi dia tidak kumpulkan Daud. Karena memang dia tidak anggap ini anak. Kira-kira begitu ya. Nah, saudara, dan kemudian dari 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 mulai. 1 Samuel 22 ayat 1. Setelah di Gua Adulam, kemudian lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya, saudara-saudara ini maksudnya siapa nih? Abangnya, kakaknya, keponakannya, ya kan? Kakak iparnya, abang iparnya, kan begitu ya. Semua kumpul dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka. Siapa mereka itu? Ya tadi itu. Yang buang dia itu, yang menghina dia, yang tidak mengharapkan dia hidup lagi. Dia kumpul semua. Mereka pergi ke sana untuk mendapatkan dia. Ayat 3. Apa yang Daud lakukan? Ya, ayat 3. Lah dari sana, Daud dari Gua Adulam itu, kemudian Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ngapain saudaraku? Bapak ibunya kan sudah tua. Dia anak bungsu, umurnya 19. Kira-kira menurut bapak ibu berapa umur bapaknya?
30? Nggak mungkin, orang di atasnya ada 9 lagi. Kalau setahun dua aja sudah 20 tahun di atas kan. Berarti bisa-bisa umur bapaknya ini sudah 70-an tahun, kira-kira. Karena dia tahu, kalau dia harus pergi mengembara, pindah-pindah, capek orang tuanya. Atas nama dirinya. Dia ngomong kepada Raja Moab. Dia bilang ini, izinkan orang tuaku. Kasihan kalau dia harus pergi. Nanti dalam peperangan, bisa jadi dia tidak makan. Bisa jadi dia akan nyawanya terancam. Tolong rawat dia. Orang tuanya ingin buang dia, tapi dia rawat dia. Kalau dia bukan karena mengasihi, nggak bisa dia lakukan. Orang dia buang, saudara. Dihina, direndahkan, dianggap mati saja. Tapi dia hatinya terbuka untuk mengasihi. Lanjut. Kemudian 2 Samuel 8 ayat 16. 2 Samuel 8 ayat 16. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budak kelihatannya salah nih Kevin. Oh maaf, berarti saya yang salah. Ya oke. Nanti saya coba, maaf ayatnya saya salah catat. Tapi dikatakan begini. Mungkin Kevin boleh cari. Yoab menjadi panglimanya dari Daud kan sudah jadi pemimpin nih. Kemudian Yoab diangkat menjadi panglima. Siapa Yoab? Ya, Yoab itu punya mama namanya Zeruya. Siapa Zeruya? Zeruya itu kakak perempuannya Daud. Jadi Yoab ini adalah keponakannya dia. Jadi kalau orang Batak panggil si Yoab panggil Daud ini tulang, ya kan? Pamannya gitu kan? Kenapa? Karena adik mamanya. Ya, nah saudara, kalau dia benci, dia tidak angkat. Kenapa? Karena yang sejajar hebat dengan Yoab itu ada juga. Ada yang sejajar. Tapi kenapa Yoab? Hatinya memang aku beri kesempatan. Kalau memang dia punya kemampuan, oke, aku akan kasih kesempatan. Sekalipun papa mamanya pernah dulu buang aku. Pernah benci dengan aku, harusnya kan dia kakak perempuan, aku adik bungsu. Harusnya aku dirawat, harusnya aku diperhatikan. Kenyataannya dia tidak lakukan itu. Tapi sekarang gitu ya, dia kasih kesempatan untuk Yoab jadi panglima. Ya, jadi Oh iya, berarti Kevin salah ini Kevin. Ya, 2 Samuel 8 ayat 16. Betul ya? Oke, ya. Yoab diangkat. Ini. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Yoab ini anak Zeruya. Siapa Zeruya? Kakak perempuan Daud. Saudara, seringkali Tuhan mengungkapkan banyak hal. Sebetulnya dari kalimat-kalimat gini aja. Ya. Kenapa muncul banyak hal ini saudaraku? Yoab anak Zeruya. Saya cari tahu siapa Zeruya. Oh ternyata Zeruya ini kakak perempuan Daud. Nah saudara, jadi kalau baca Alkitab hati-hati ya. Jangan sambil lalu, baca aja pelan-pelan. Baca aja ya, nanti banyak hal yang bisa terungkap. Ya kan cuma dari Yoab anak Zeruya. Siapa? Kenapa harus ditulis? Kenapa enggak ditulis nama bapaknya? Kenapa ditulis nama mamanya? Nah, kan begitu ya. Padahal kita tahu orang Israel itu patriarkat. Harusnya kan nama bapaknya yang disebut. Tapi kenapa ditulis anak Zeruya? Karena memang Tuhan punya tujuan mengungkapkan banyak hal. Makanya ditulis begini. Ya. Nah, jadi keponakannya diangkat jadi panglima. Enggak cuma segitu aja saudaraku. Ya. Kita lihat lagi. Kemudian ada Yonatan. Yonatan ini bukan Yonatan Palinoan maksudnya. Itu anak Pak Victor. Yonatan ini adalah
anak Simea. Siapa Simea? Simea ini abangnya Daud. Ya. Nah, jadi Yonatan anak Simea, Simea ini kakak laki-laki Daud, menjadi tentara, diangkat menjadi tentara. Bahkan dikatakan Yonatan ini menjadi pahlawannya di dalam pemerintahannya Daud. Ya, saudara, begitu dia keluarganya buang dia, tapi dia hatinya terbuka lebar untuk mengasihi. Saudara pernah mengalami hal-hal begini? Yang melukai, yang menghancurkan hidupmu mungkin bapakmu. Karena dia tinggalkan mama, makanya kami jadi rusak hidupnya. Karena dia yang berbuat begitu, makanya kami jadi hancur hidup kami. Tapi Daud enggak. Dia enggak salahkan siapapun. Apa yang dia alami? Dan dia katakan begini, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya jalan. Fokusnya kembali kepada Tuhan. Dan hatinya terbuka dengan ngasih. Mungkin suami kita, mungkin istri, mungkin anak-anak yang tidak peduli, atau mungkin yang lain. Bisa siapa saja. Tapi jangan biarkan iri hati, dendam, sakit hati tinggal menetap dalam hidup kita. Karena itu bukan punya kita lagi. Ya, ingat, hidupku sudah terjual. Kristus yang ada di dalam aku. Terbukalah lebar hati kita untuk yang namanya pengampunan. Memaafkan. Sakit Pak? Iya. Terlalu sakit? Iya. Betul. Daud kurang sakit apa yang dia alami? Tapi dia tidak pernah membiarkan itu menghancurkan hidupnya. Dan dia lihat di tangan Tuhan, bersama dengan Tuhan, aku akan bisa lakukan banyak hal. Ya. Adit ini kan anak yang kita dari SMP, kita anak bapak ibu dari tim diakonia kita gereja sekolahkan dia, termasuk juga dengan Lia satu. Dia bilang, Adit dan Lia, kalian percaya bahwa masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Ya, yang penting berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bisa lakukan apa saja. Dia bisa buat apa saja. Ya, saya cerita sedikit saudaraku, kalau saya ceritakan masa lalu, rasanya waktu papa meninggal Agustus 62 dan kemudian mama enggak punya keahlian, emasnya, berliannya habis semua, diambil orang. Dan dia tidak punya apa-apa. Papa saya pegawai PLN sama serekan kerja dengan kakeknya Binsar di PLN Bukit Tinggi. Saya masih ingat, saya lihat catatannya. Di tahun 62 itu, mama terima pensiun di tahun 62. Terima pensiun dari PLN. Seringgit 2,5 rupiah. 3 anak, 7 tahun, 3 tahun, 1 tahun, dan saya ada di dalam perut. Mama sudah bilang dengan dokter, dokter gugurkan saja anak ini. Saya enggak bisa, orang enggak tahu mau biaya hidup dari mana. Ini sudah 3 anak perempuan ini, saya enggak tahu bisa enggak saya biayai mereka hidup. Tapi dokter bilang enggak boleh. Ibu harus terima. Lahirlah saya. Tapi saudaraku, Tuhan punya cara untuk berbuat. Masa depan itu ada dalam tangan Tuhan. 3 di antara kami itu kuliah. Memang kakak perempuan pertama akhirnya dia bantu mama buat kue. Kelas 5 SD dia berhenti, dia buat kue, bantu mama. Tapi anak kedua, Ibu Siu, yang ketiga dan saya, kami kuliah kok saudara, 3-3-nya. Kenapa? Karena Tuhan bisa lakukan apa saja. Dan di tangan Tuhan, dia bisa bikin semua jadi lebih baik. Amin. Sudah percaya? Amin. Nah, saudara, dan kemudian hati semua mama lama dia simpan marahnya, dendamnya sama adik papa. Kenapa? Karena yang bunuh papa saya itu adiknya sendiri. Tusuk pakai pisau. 16 Agustus masuk rumah sakit.
17 Agustus, dokter upacara. 18 Agustus meninggal. Infeksi. Nah, saudara, mama marah dengan keadaan, marah dengan orang itu. Sampai suatu saat, dia berani berkata, ya sudah aku ampuni dia. Harus belajar memaafkan, harus belajar mengasihi. Ya, nanti kalau saya cerita panjang, nanti saudara nangis nanti. Ya, tapi saya bersyukur, mama akhirnya mengambil keputusan untuk mengampuni. Mudah? Enggak mudah, bertahun-tahun tersimpan. Begitu dia ingat, tiba-tiba dia lagi kerja masak kue, tuk, pingsan. Kenapa? Karena sakit sekali. Melukai, menghancurkan sekali. Tapi satu kali kemudian dia katakan, dia belajar mengampuni. Dan dia putuskan untuk mengampuni selagi orang itu masih hidup. Dan dia belajar mengampuni. Nah, saudara, kemudian kita lanjutkan ya, sedikit lagi. Kepada Saul. Saul ini kita anggap pemimpinnya. Saul ini raja, pemimpin, tapi sekaligus mertuanya Daud. Karena anak perempuannya Saul kan jadi istrinya Daud, si Mikal. Ya. Tapi 1 Samuel 24 dan kemudian 1 Samuel pasal 26 menceritakan 2 kali Daud itu punya kesempatan di depan mata tinggal mati Saul. Tapi dia tidak lakukan. Dia tidak pernah punya niat untuk mencelakakan Saul. Daud tidak punya niat untuk mau sedikit pun menyentuh Saul. Tidak. Bahkan saudaraku, bahkan. Ya, 2 kali dia kasih kesempatan untuk Saul tetap hidup. 2 Samuel 9 ayat 13 bercerita setelah kemudian Saul mati dalam peperangan, Yonatan anaknya Saul juga mati dalam peperangan. Yonatan punya anak namanya Mephiboset. Anak Yonatan beberapa orang begitu dapat kabar Yonatan mati dalam peperangan dan kemudian Ziba pengasuhnya ini lagi gendong si Mephiboset ini. Dan anak-anak yang lain dibunuh semua, anak Yonatan dibunuh semua. Mephiboset ini terburu-buru dia bawa lari, jatuh, pincang kakinya. Cacat dia. Tapi dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, pada waktu Daud menjadi raja, diceritakan. Masih adakah keluarga Yonatan, anak Yonatan, atau cucu dari Saul, orang yang bermaksud membunuh dia? Tapi hari itu Mephiboset dipanggil. Mulai sekarang seluruh warisan yang ada dari kakekmu aku kembalikan kepadamu. Dan setiap hari engkau duduk makan sehidangan dengan raja. 2 Samuel 9 ayat 13. Artinya apa? Mephiboset dianggap sejajar dengan anak raja. Padahal ini cucu dari musuhnya dia, kalau dibilang musuh ya. Cucu dari orang yang berulang kali sudah tinggal di tombaknya itu meleset sudah. Sudah 2 kali mau ditombak dengan jarak 4-5 meter. Saul ini kan tentara saudara. Nggak mungkin meleset, cuma 4 meter, 3-4 meter, nggak mungkin meleset. Tapi bisa meleset. Orang itu cucunya, Daud bilang, makan sehidangan dengan aku. Terbuka. Siapa saja yang menyakiti hatinya, ya terbuka dengan pengampunan. Yang kedua, tadi hatinya terbuka, yang kedua saya singkatkan saja, dia orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu begini. Saya coba lihat gini. Ciri orang yang bertanggung jawab adalah orang yang setia dengan apa yang ada. Dengan hal-hal kecil, dengan apa yang ada, dia setia. Itu ciri orang yang bertanggung jawab. Nah, saya coba secara cepat sampaikan begini. Waktu disuruh ngurus kambing domba, 2-3 ekor tadi, kan Daud cerita nih dengan Saul pada waktunya. Pada waktu ada seekor singa datang, mau mencoba menerkam domba ini.
maka hamba berhadapan dengan singa itu kan. Dan aku mengalahkan singa itu. Ada beruang kali berikutnya yang datang untuk menerkam domba ini. Aku berhadapan dengan beruang itu. Mari lawan aku. Langkai dulu mayatku, baru kamu bisa makan domba. Kira-kira Daud kan bilang begitu ya. Dan dia bilang gini, singa dan beruang hamba kalahkan. Saudara, kira-kira kalau sudah, ini konteksnya ya, anak terbuang, dihina, direndahkan, wah pokoknya segala yang jelek lah sudah ada. Kemudian disuruh jaga kambing domba. Enggak ngomel-ngomel dia saudara. Tapi begitu ada singa, dia bilang gini, kira-kira risikonya apa? Kalau ini kalau kita dikasih pilihan nih, singa ini paling makan 1 ekor kan, begitu dia gigit, kan dia bawa lari makanannya. Kira-kira kan begitu kan? Logikanya kan begitu kan? Daud tinggal lapor, ada singa datang. Oh iyalah sudah. Tapi Daud bilang enggak, aku tanggung jawab, aku gembala. Aku mengembalakan kambing domba. Tidak akan aku biarkan dia menerkam ini. Dia tanggung jawab. Sekalipun ada risikonya. Nyawanya dia pertahankan. Demi untuk tanggung jawab yang dia harus pikul. Saudara, pada waktu bapaknya suruh pergi antar makanan. Dia pergi ngantar makanan kan ke perang itu. Dan kemudian dari 1 Samuel pasal 17 ayat 20. Begitu dia sampai kemudian makanan ini. Dia titipkan dikatakan ke penjaga ayat 22. Dia antarkan, dia titipkan kepada penjaga barang-barang. Nggak asal saudara. Kerjanya itu tuntas ya. Sebelum dia pergi bahkan 1 Samuel 17 ayat 20. Sebelum dia pergi. Dia titipkan dulu kambing domba yang 2-3 ekor itu. Kan bisa saja dia bilang, kalau bapak yang suruh saya, ya sudah, terus kambing domba gimana? Ya terserah, kan bapak yang suruh saya pergi. Harusnya kan, ingat saudara kakaknya berapa? Anak laki-lakinya berapa? 8, 3 pergi perang. Daud 1, 4, berarti kan masih ada 4 lagi. Kenapa Daud yang disuruh pergi? Kan bisa saja yang nomor 4, 5, 6, 7 disuruh pergi. Kenapa Daud yang bungsu yang disuruh pergi? Resiko saudaraku. Salah pergi Daud pergi ke medan perang, bisa dia yang dibunuh. Tapi dia tanggung jawab. Dia ambil resiko. Orang yang bertanggung jawab, dia setia dengan apa yang dipercayakan kepada dia. Hari ini mungkin kecil, tapi setia aja. Maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Yang penting kita bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab Bapak Ibu apa? Apa tanggung jawab kita? Kan Tuhan hanya bilang begini, kuduskan hari Sabat. Artinya apa? Kan Tuhan tidak minta tiap hari. Dalam 7 hari ini dia cuma minta 1 hari, kuduskan hari Sabat. Makanya kita beribadah. Karena kita menggenapi bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan katakan. Kita kuduskan hari Sabat, kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita memenuhi panggilan Tuhan itu, perintah Tuhan. Kita lakukan itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, satu lagi yang terakhir, dia bertanggung jawabnya itu pada waktu dia ditegur dosanya. Pada waktu di dalam 2 Samuel pasal 11, pasal 12, pada waktu dia kemudian ditegur dosanya, dia berzinah dengan Batseba, kemudian dia merekayasa, akhirnya Uria suaminya Batseba itu mati di medan peperangan, tapi atas rekayasa daripada Daud sengaja dibunuh. Ya, matilah Uria. Dan kemudian datang Nabi Nathan memberitahu kepada Daud, kamulah orang yang berdosa itu. Apa yang Daud lakukan? Bisa saja dia berkata kepada pengawalnya, pengawal, bunuh dia. Karena dia pegang rahasiaku. Bisa? Bisa, sangat bisa. Tertutup sudah rahasianya. Nabi Nathan mati kok.
Tapi apa yang Daud lakukan? Dia datang sujud kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku berdosa kepadamu. Aku minta ampun atas dosaku. Dan dia ceritakan dari Mazmur pasal 51. Dosa yang dia lakukan. Bagaimana perasaannya, bagaimana rasa tubuhnya, kondisi jiwanya pada waktu dia menyimpan dosa itu. Dia ungkapkan di Mazmur 51. Dia ceritakan. Raja, tapi dia tidak malu menceritakan. Kenapa? Karena dia bertobat dari dosanya. Itu orang bertanggung jawab. Orang bertanggung jawab, dia berdosa, berani mengakui dosa dan bukan cuma mengakui dan meninggalkan dosanya. Itulah orang yang bertanggung jawab. Hari ini kita belajar 2 sikap Daud. Yang pertama, apa tadi? Yang tanggung jawab berdua. Yang pertama, hatinya terbuka untuk mengasihi. Hatinya terbuka lebar untuk mengasihi. Ingat-ingat ya, nanti ujian loh saudara, saya tanya. Yang kedua, dia bertanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak minta kok seluruh harta kita, seluruh hidup kita. Enggak. Bukan seluruh harta, enggak. Cuman Tuhan bilang, kuduskan hari Sabat, setia datang kepada Tuhan, berharap selalu kepada Tuhan. Dia kan tidak nuntut sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tapi dia memberikan sesuatu yang memang kita bisa kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar melalui kehidupan Daud. Sikapnya, sikap hatinya yang terbuka, hatinya terbuka lebar untuk mengasihi. Sekalipun orang-orang itu melukai dia, menghancurkan hidupnya, bahkan berniat untuk menghancurkan hidupnya. Tapi Engkau Tuhan, hatinya terbuka untuk memberikan pengampunan, maaf kepada mereka. Dan juga sikapnya bertanggung jawab. Dengan setiap tugas yang diberikan kepada dia, dia bertanggung jawab. Dan untuk itulah Tuhan, Engkau berkata, bahwa aku sudah menemukan Daud, orang yang berkenan di hatiku. Mari Bapak Ibu belajar sesuatu melalui Daud. Dia punya confidence, Godfidence, karena dia tahu ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Karena dia tahu bagaimana berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu dan dia kenal Allahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki yang ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Bapa terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau materaikan dalam hidup kami. Engkau terus berbicara, Roh Kudus, Engkau akan terus mengingatkan kami untuk sikap-sikap yang harus kami buat,
yang ada dalam hidup kami. Hati yang mengasihi, hati yang terbuka lebar untuk mengasihi, dan sikap yang bertanggung jawab dengan setiap tugas atau bertanggung jawab dengan setiap perbuatan yang kami lakukan. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar Tuhan kami akan bersama-sama dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kau kuduskan seluruh kehidupan kami, layakkan kami. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima anggur dan roti? Bapak terima kasih Tuhan. Ada firman Tuhan yang menegur kita, mengingatkan kita, menghibur kita, menguatkan kita, yang kita boleh baca, dan biarlah firman ini akan terus tergaung dalam hidup kita. Bapak kuduskan roti dan anggur ini, roti dan anggur di tangan kami ini Tuhan. Biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini, itu akan memperbaharui kehidupan kami. Kami mengingatkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami yang sudah diberi pengampunan oleh Engkau. Dosa kami yang besar, dosa yang mendatangkan kematian, itu sudah diberi pengampunan. Dan selayaknya juga Tuhan kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima
saya undang orang tua bawa anak-anak saudara, Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk mereka. Silakan nanti di depan. Orang tua bawa anak-anak. Kita akan berdoa untuk mereka. Mari anak-anak datang dan disertai orang tua. Kita akan berdoa untuk mereka. Yang sudah besar pun boleh, enggak apa-apa. Ya. Mari sini. Mari, orang tua juga ikut memberkati anak-anak. Mari kita bersama-sama kita akan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian juga ikut berdoa. Mungkin anak-anak tidak ada bersama dengan kita. Bapak Ibu doakan mereka, ya. Bayangkan mereka mungkin anak cucu kita. Sementara kita berdoa dan kita melepaskan berkat Tuhan untuk mereka juga semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, dari tempat ini Tuhan, hamba bersama-sama dengan orang tua mereka Tuhan. Mereka yang membawa anaknya datang kepadamu Tuhan, memohonkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan selama ini kepada mereka. Tuhan sudah menolong mereka dalam masa sekolah mereka, baik juga anak yang balita. Tuhan menolong untuk anak-anak yang sekolah, mereka sudah boleh menyelesaikan jenjang sekolah mereka. Dan mereka akan naik ke tingkat berikutnya di tahun ajaran yang baru. Doa kami Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini dengan kepintaran, kecerdasan dan keterampilan. Sertai mereka Tuhan dalam sekolah mereka. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik dalam kesehatan mereka. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan. Sembuhkan dan pulihkan mereka. Memberkati mereka Tuhan. Jadi anak yang luar biasa. Anak yang diberkati Tuhan. Anak yang disertai Tuhan. Sehingga Tuhan membuat perbedaan antara mereka dengan teman-teman mereka. Karena mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak yang disertai oleh Tuhan. Dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu turun dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memeteraikan Tuhan untuk terjadi, tergenapi atas kehidupan keluarga demi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita akan dengarkan suara gembala dalam minggu ini. Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan pada saudara bahwa Godfidence adalah confidence in God. Tetapi juga saudaraku, no confidence in the flesh. Jadi tidak mengandalkan kemampuan apapun secara lahiriah. Kita lihat contoh yang jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 3 dia peringatkan bahwa harus berhati-hati kepada apa? Anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Sebab pada saat itu ada banyak orang mengatakan untuk mengikut Kristus harus jadi seperti Yahudi, harus disunat. Sunat itu baik saja buat kesehatan, tetapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Kesehatan bukan keselamatan. Dan dia berkata, kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Ya, dikatakan di sini, have no confidence in the flesh. No confidence in the flesh adalah, saudaraku,
confidence yang sebenarnya. Karena confidence adalah lawan. Confidence itu percaya diri, pede memang. Tetapi kalau confidence percaya dia. Hidup saya terbagi dua, antara percaya diri sampai saya dilahirkan kembali, sekarang pede percaya dia. Nah, firman Allah mengatakan kalau mau menaruh kepercayaan pada diri, dia sebutkan, aku ini orang Yahudi, orang Israel, suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Ya asli ini orang Ibrani asli, Hebrew of the Hebrews. Tentang pendirian pada hukum Taurat, tidak main-main. Orang yang memisahkan diri, dia orang Farisi. Dia belajar daripada Gamaliel, yaitu guru besar pada saat itu tentang Yudaisme. Tentang kegiatan aku penganai jemaat. Dia adalah saudaraku kebenaran mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Dia masih muda. Dan bahkan belum menikah dia dapat satu kesempatan untuk masuk dalam kelompok elit daripada agama Yahudi. Dan saudaraku dia pakai untuk menangkap orang. Dia pakai untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi dia berkata, apa yang dahulu ku anggap keuntungan yang membuat dia confidence, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dan dibuang, tidak dianggap sampah. Contoh yang lain, Paulusnya Asia, John Sung. Tidak banyak orang Tionghoa ataupun Chinese yang menjadi doktor lulusan Amerika. Dari kapal, tidak tahu siapa yang menginjili, pasti ada. Dia bertobat. Dan apa saudaraku dia lawan satu hal yang mungkin dianggap ekstrim. Saudara yang dia banggakan, yaitu ijazah dari Amerika, dia lempar ke laut, saudaraku. Jadi kalau saudara mau dapatkan confidence, apa yang saudara anggap hebat, apa yang saudara anggap itu membuat saudara lebih dari yang lain, anggaplah sampah, saudara. Luar biasa. Salah satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, yaitu Adi Manuhutu. Itu saudaraku, dia mungkin bisa confidence in the flesh, suaranya luar biasa, bebas dari affair, nama baik. Saudaraku tanpa sadar, mungkin beliau jadi confidence. Satu hari dia kecelakaan. Dan apa yang terjadi saudara, ketika dia pulang, itu golden record yang ada di ruang tamunya yang dia banggakan. Ya, golden record itu hilang semua. Ternyata dibakar oleh istrinya. Loh, di mana itu semua? Aku membantu kamu supaya kamu rendah hati. Dan saudara yang kasihan Tuhan, mungkin ada golden record dalam hidup saudara. Ada pencapaian-pencapaian yang saudara anggap luar biasa. Mungkin juga dalam diri saya. Semua itu belajar Rasul Paulus, kita anggap sampah, saudaraku ya. Sampah di sana bukan sampah yang kita ngerti, dia sebutkan itu dung. Dung itu apa? Kotoran. Wow, yang kita anggap trofi oleh Rasul Paulus dianggap kotoran, saudara. Karena salah satu yang paling bahaya adalah the king of pride. Raja kesombongan, itulah iblis. Yesus sangat rendah hati, humility, tetapi iblis sangat pride. Karena itu mari kita jauhkan itu semua. Have confidence in God. God bless you. And no confidence in the flesh. God bless you all. Amen. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama menutup ibadah kita siang ini. Mari bangkit berdiri bersama sekali lagi. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Terima
surga. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan hati kami yang terbuka Tuhan Yesus untuk mengasihi Bapa. Engkau berikan kami tanggung jawab yang berasal daripadamu Tuhan Yesus. Kiranya kami dapat melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk perbuatan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Yohanes Beni Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat marifat yang berasal daripadamu Tuhan Yesus. Kiranya firman-firman-Mu yang Engkau titipkan Tuhan Yesus dapat menguatkan kami Bapa, menuntun langkah kami Tuhan Yesus, menjadi pegangan kami untuk masa depan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus kepada Gembala Pusat kami Bapak Timotius Arifin dan Roni Daud Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati mereka dan keluarga mereka Tuhan Yesus. Kiranya apa yang mereka gembalakan Tuhan Yesus, kiranya Engkau buahkan berhasil Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada gembala kami yang berada di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Beni dan Ibu Esther serta keluarga mereka Tuhan Yesus. Dimanapun mereka melangkah Tuhan Yesus, dimanapun mereka membukakan pelayanan-pelayanan-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau buat mereka berhasil Tuhan Yesus. Kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Engkau terus limpahkan ke atas mereka Tuhan Yesus. Kiranya kami anak-anak-Mu yang berada di Sumatera Barat ini Bapa, dapat kami merasakan kuasa-kuasa melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus, baik yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau berikan kuasa-kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya mereka melakukan pekerjaan mereka dapat memimpin kami Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Kau berkati setiap kami yang datang beribadah Tuhan Yesus, baik pun yang online ataupun offline Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tambahkan berkat-Mu yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kami pulang tidak sia-sia Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kami yang berada di kota Padang ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus ini bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus. Pasti ada rencana-rencana indah-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan Yesus. Kiranya kami dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa juga kepada setiap yang berbeban berat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau lepaskan, Kau pulihkan Tuhan Yesus, Kau kuatkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang sakit Tuhan Yesus, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Karena kami percaya Bapa, di saat kami menaruhkan hati kami sepenuhnya kepada-Mu Bapa, semuanya Engkau akan pulihkan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi persembahan Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan lebih lagi Tuhan Yesus dalam pekerjaan Tuhan Yesus, rejeki yang melimpah Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ini hidup kami Bapa, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, mungkin ada sedikit pengumuman.